Karena sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang istiqamah, ikhlas karena mencari ridho Allah, menunaikan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, telah Allah catat peluang besar baginya menjadi orang-orang yang bertakwa. Apalagi saat ini kita berada di malam-malam dan hari-hari di bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Ramadan. Hadirin, ayat yang dibaca barusan di mukadimah mengingatkan kita pertanyaan dari Allah, nikmat kami yang mana lagi yang engkau dustakan? Kenikmatan yang saat ini kita rasakan adalah nikmat kebersamaan kita bersama orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul dengan cara melaksanakan ibadah secara berjamaah dengan penuh ketenangan, keikhlasan dan kekhusyuan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Namun secara jamaah, jujur kita, suasana seperti ini tidak ada orang yang mengatakan, saya mah nggak enak, nggak tenang ini sholat berjamaah di masjid Babul Salah, Babul Jannah. Tidak ada. Kenapa demikian? Esensi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita baca, kita renungi dan kita rasakan dengan makna yang jelas dalam keimanan kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini satu ayat saja. Dan saat ini kita menepis tentang anggapan orang-orang yang benci terhadap kita, yang benci terhadap persatuan kaum muslimin dalam bingkai aturan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin orang Islam itu bisa bersatu. Ini buktinya, Pak. Cuma kata Allah Subhanahu wa ta'ala ada syaratnya. Jadi umat Islam itu pasti bisa bersatu. Yakin, Pak? Syaratnya apa? Syaratnya bihablillah. Ikatannya adalah, syaratnya adalah yang mampu mempersatukan itu adalah agama Allah, ketaatan kepada Allah. Dan salah satu bukti Allah tunjukkan dengan bulan suci Ramadan. Di seluruh dunia, Bapak, Ibu, buka saum setiap hari saat tibanya waktu sholat maghrib. Setuju tidak? Setuju. Dan tidak akan ada yang berbuka. Sekalipun ada yang memberikan hadiah, kalau ada 1 miliar misalnya, tapi bukanya sebelum adzan maghrib. Atau kemudian kok lama banget ini adzan maghrib berbeda, adzan sendiri aja dah biar cepat buka. Enggak, Pak. Iya kan? Karena sesungguhnya siapa yang mengatur itu? Sahur pada saatnya, berbuka pada saatnya. Syariat Allah. Jadi yang berhak mengatur dengan nyaman, tenang, berbahagia Allah, Pak. Jadi kalau ada di muka bumi ini ada yang mengatakan nggak mungkin umat Islam itu bisa bersatu. Kok madhabnya lain-lain? Madhab itu bukan berbeda yang dalam kategori dilarang. Boleh. Dalam hal fikih, Bapak Ibu, boleh berbeda. Tapi dalam hal usul kita tetap satu. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah dalam surat Ali Imran itu wa'tasimu. Itu fi'lul amr dan jamak lagi. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian semua. Karena ayat ini ada waw ataf yang kembali kepada ayat sebelumnya. Allah sedang menjelaskan seruan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baru wa
wa'tasimu. Jadi yang diseru berpegang teguh, bersatu padu itu orang-orang yang beriman. Dan pasti bisa. Karena secara pasti hadirin wal hadirat rahimakumullah, apa yang telah diwajibkan, apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam agama ini pasti bisa dilakukan oleh siapapun. Pasti. Kenapa? Karena pertama yang menjelaskan tentang hal itu adalah Allah. Ayat Allah dalam Al-Quran adalah firman Allah. Dan Allah yang menciptakan kita, kapasitas dan kemampuan manusia itu sudah diketahui Allah deh. Kalaupun manusia dalam kondisi kemampuannya menurun, ada rukhsah kan Bapak? Ada rukhsah. Jadi tidak langsung menjas, gak mungkin umat Islam bisa bersatu. Padahal mereka ngomong sendiri takut kalau umat Islam itu beneran bersatu. Tapi anehnya ya, umat Islam di sono, di sebelah utara, nggak mau gitu. Diatur sama aturan Allah itu nggak mau gitu. Bikin aturan sendiri. Sholat diatur sendiri. Kepercayaan, keyakinan bikin sendiri. Padahal kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, cemen banget gitu ya. Ente-ente itu adalah ciptaanku, jadi aku paling tahu, kata Allah. Karena Allah tidak menginginkan dan tidak memiliki orientasi apapun, kepentingan apapun terhadap penciptaan manusia. Tidak. Tapi justru Allah kasih sayang kepada kita. Kita mah nggak usah mikir-mikir buat aturan bagaimana sholat yang benar, bagaimana cara mengurusi masyarakat yang benar, bagaimana cara mengurusi rumah tangga yang benar. Semuanya sudah ada aturan mainnya. Tinggal menjalankan saja. Nah, oleh karena itu hadirin wal hadirat rahimakumullah, saum atau bulan Ramadan adalah satu lagi bukti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa seluruh aturan, seluruh syariat, seluruh perintah yang Allah sampaikan untuk manusia, wabil khusus kita nih, karena hanya kita saja yang disuruh oleh Allah untuk menunaikan saum di bulan Ramadan karena kasih sayang Allah kepada kita, orang-orang yang beriman. Dan di dalam saum bulan Ramadan ada peluang bagi kita, orang yang beriman, untuk mendapatkan derajat tertinggi di sisi Allah, yaitu takwa. Makanya disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang telah beriman kepada Allah, menunaikan saum di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, maka kemudian Allah siapkan derajat yang paling tinggi, yaitu takwa. Takwa itu adalah syarat untuk dimasukkannya kita kelak di yaumil jaza, di akhirat, yaitu ke dalam surga. Tapi surga itu hanya ditepati hanya orang-orang yang ketika di dunia taat selalu kepada Allah, yang diperintahkan oleh Allah sami'na wa ata'na, siap untuk melaksanakan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala siap ditinggalkan ketika di dunia. Karena dunia ini tempat menanam, akhirat tempat mengetam. Ketika ada kesalahan, kemaksiatan yang kita lakukan ketika di dunia, bergegas segera untuk dibersihkan. Bulan Ramadan, caranya Allah untuk membersihkan kesalahan-kesalahan orang-orang yang beriman. Betapa nikmat Pak ya. Makanya ketika kita dalam kebersamaan taat kepada Allah, tidak ada nikmat yang seindah seperti saat ini. Namun demikian sesungguhnya ketaatan kita bukan hanya di bulan Ramadan dan bukan hanya di dalam masjid. Lebih banyak kita berkiprah, beraktivitas di luar masjid. Kalau gitu Ustaz, kita harus terus di masjid, nggak ada perintah. Tapi kiprah dan aktivitas profesi kita masing-masing di luar sana silahkan dipilih. Mau jadi apa? Karena kita berkewajiban untuk mencari nafkah, untuk biaya hidup, menghidupi keluarga, dan ini pun wajib. Selama aktivitas dan profesi itu tidak ada larangan dari syariat, ini menjadi sarana. Ada yang menjadi kuli bangunan, ada yang menjadi pegawai rumah tangga, ada yang menjadi pedagang, bisnismen, ada yang menjadi direktur, ada yang menjadi anggota dewan, ada yang menjadi menteri, ada yang menjadi presiden. Itu mah sarana. Tetap ketika dia menjadi hamba Allah,
Yang ingat bahwa diciptakan ke dunia ini cuma satu tugas manusia itu, Pak. Apa, Pak, tugasnya? Ibadah. Bagaimana seorang guru, bagaimana seorang pemimpin perusahaan, bagaimana pegawai, bagaimana pedagang, bagaimana anggota dewan, bagaimana presiden, sarana itu menjadi sarana untuk ibadah. Dan Allah tidak pernah tidur. Semua aktivitas omongannya, perilakunya dicatat. Kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya. Namun demikian, bagaimana cara dan syarat supaya aktivitas kita itu menjadi ibadah di sisi Allah? Ikuti ketentuan dan syarat-syarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hadirin jamaah rahimakumullah, silahkan kita bertebaran di muka bumi. Jadi seorang apapun, tapi ingat, kita itu hamba Allah. Tugasnya untuk ibadah. Ada syarat dan aturan mainnya supaya aktivitas kita terkategori ibadah. Dan itu semua adalah mudah, pasti bisa dilakukan. Kenapa? Karena sesungguhnya Ramadan mendorong kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Makna takwa itu adalah kemauan untuk taat kepada Allah. Bukan tidak mampu. Kita mampu, Pak. Sudah diberikan akal oleh Allah, berikan tangan, berikan kuping, berikan hidung, berikan mata, pikiran. Udah diberikan sarananya oleh Allah. Tinggal mau tidak menggunakan sarana itu untuk mentaati Allah dari seluruh hal yang telah Allah tetapkan. Sesungguhnya Allah sayang kepada kita. Nah, oleh karena itu, yuk mari sama-sama bergetar kita ketika Allah mempertanyakan, nikmat yang mana lagi sih yang kamu dustakan? Semuanya dari Allah. Bangun tidurnya, cahaya mataharinya, udaranya, pertumbuhannya, airnya, dan segala macam Allah siapkan secara gratis. Ya, Pak ya? Secara gratis. Untuk apa? Untuk bekal ibadah. Oleh karena itu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, inilah renungan sejenak betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan manusia untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, tapi sarananya sudah Allah siapkan semuanya. Tapi mau atau tidak? Karena sesungguhnya hidup kita sementara, yang kekal abadi kehidupan kita di akhirat, dan akhirat bekalnya adalah hasil kerja nyata kita di dunia ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan mengampuni dan merahmati kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum minal khata' wa nisyan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.